Ini boleh putus cinta kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala syukur al-karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat Islam sehingga kita selalu dengan istiqamah mempelajari ayat-ayat Allah dan mudah-mudahan kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang bertakwa. Kenapa ayat ini dikatakan oleh orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun mengetahui apa yang memperbuatkan. Ini ayat ini selalu pembukaan dalam kajian. Aku presiden tiba-tiba. Inilah salah satu dasar kita mempelajari ayat-ayat Allah agar kita selalu istiqamah pada apa yang disampaikan oleh Nabi melalui dakwah yang tidak berusaha. Lanjut. Itu yang Bagan. Di situ nggak apa baca? Itu apa? Komponen dakwah. Komponen ya dakwah. baca aja semua. Ini apa itu? Bisa nggak baca tuh kocak-kocak ya? Iya. Nanti kakek yang Kamu ngomong doang komponen bilang. nanti kakek yang Kakek yang ngasih tahu isinya, kamu cuma banggaran doang. Komponen pegang dong itu. komponen atas komponen Komponen dakwah Hijau. psikologis psikologis tujuan padu lingkungan alat Baik. dan Materi. evaluasi. Ya. evaluasi. Jadi Silakan kemana? Bukan batu. ya. Matu beda bacanya. Komponen dakwah itu kalau kita menyampaikan Al-Quran itu ada tinjauan psikologisnya. Yaitu namanya yang menyampaikan itu namanya dai. Orang yang menyampaikan namanya bantu. Jadi dai itu adalah orang, wad'u adalah orang yang menyampaikan. Ya. Tujuannya agar materi yang disampaikan dengan metode, alat dan lingkungan. Ya, tujuannya itu supaya orang paham terhadap apa yang akan dilaksanakan. Jadi komponen-komponen dakwah itu yang seperti ini. Ada tujuan, ada materi, ada metode, ada yang evaluasinya, ada alat dan ada lingkungannya. Lingkungannya lingkungan mana? Lingkungan keluarga ya keluarga. Kalau misalnya alatnya apa, kita mau mempunyai media misalnya
LCD, laptop itu adalah salah satu di antaranya alat yang digunakan untuk berdakwah. Kemudian materinya harus terjelas. Kalau materinya harus jelas, yaitu dasar-dasar yang kita bicarakan bukan hanya ngomong doang, tetapi ada materi, ada metode. Jadi metodenya adalah yang kita laksanakan hari ini adalah bagaimana si pendengar itu langsung berperan eh, sebagai orator, sebagai dai, ya akan di apa? Habis itu dia Untuk calon-calon menjadi dai. Jadi tidak selalu orang yang bicara pertama itu adalah menjadi apa? Jadi menciptakan setiap diri manusia itu agar dia tahu apa yang akan disampaikannya secara fisiologis. Nah, dengan tujuannya seperti ini, jadi orang itu bukan hanya untuk mendengar saja. Kebanyakan dakwah itu hanya disampaikan melalui ustadz-ustadznya. Tetapi setiap pendengar itu wajib untuk bisa menyampaikan kepada keluarganya. Kenapa? Ada alatnya. Ya kan? Nah, medianya seperti ini. Jadi tanpa media, kita akan bicara hanya sebagai pendengar saja. Mendengar itu jumlahnya cuma 25%. Kalau sudah membaca sudah 50%. Membaca, mendengar, dan melaksanakan kegiatan itu baru 90%. Jadi kalau kita mau menjadi manusia yang utuh, beriman dan bertakwa kepada Allah, setiap diri itu harus mempersiapkan untuk menjadi dai. Kita lanjut. Manusia dari dan kepribadian yang personality, person, misalnya karakter, saksiya, di yang nggak maksud dinawarin sih. Jadi manusia itu adalah semuanya dai, perannya sebagai mad'u untuk menyampaikannya. Jadi setiap manusia itu tidak ada pilihannya, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, itu semuanya manusia. Harus wajib, kata Allah, untuk menyampaikan apa yang ada dalam itu. Nah, kepribadiannya, pengertiannya adalah secara personality. Ya, personality adalah pribadi ya, persona ya. Nah, karakter, bagaimana karakter dia? Karakter dia lemah lembut, menyampaikannya sesuai dengan irama, bahasa, dan hatinya. Itu karakter. Nah, saksiyah ya, saksiyah yaitu berarti kesaksiannya, ania dan uwiyah dan akhlak dan berakhlak ya. Kita lihat. Nah, itu pengertiannya coba baca. Manusia, dai dan mad'u, struktur kepribadian dan kebutuhannya. Struktur diri manusia terdapat 3 unsur yang saling kait-mengait, yaitu jasmani, rohani, dan nafsani. Masing-masing unsur ini memiliki kebutuhan sendiri-sendiri. Kebutuhan jasmani, unsur material yang membutuhkan unsur-unsur material, seperti makan, minum, dan seks yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan biologis. Lanjut. Kebutuhan rohani, unsur non-materi, membutuhkan unsur-unsur spiritual seperti Tuhan dan bagaimana cara bertuhan yang baik melalui agama yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi zatlah kemanusiaan. Zatia. Kebutuhan nafsaniyah, unsur gabungan, membutuhkan unsur-unsur antara material dan non-material seperti keadilan, keindahan, kebaikan, keteraturan, cintaan, keamanan, dan kesatuan yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi hakikat kemanusiaan. Nah, ya. Ya, seperti yang kita perhatikan tadi, manusia dai dan mad'u itu adalah dengan struktur kepribadian.
Jadi kemudian ada struktur dan kebutuhannya. Struktur diri manusia terdapat 3 unsur yang saling kait mengait, yaitu jasmani, rohani, dan nafsani. Nah, jadi manusia itu ada 3 unsur: jasmani, jasad kita; rohani adalah roh kita. Ya. Kemudian nafsu. Manusia yang tidak ada rohnya itu mayat, ya. Tapi kalau jasmaninya saja tanpa roh, berarti manusia itu tidak hidup. Jadi ada rohnya. Kemudian nafsani. Nafsani itu adalah nafsa. Nah, diri dia sendiri. Nah, masing-masing unsur ini memiliki kebutuhan sendiri-sendiri. Kebutuhan jasmani, unsur material. Kalau kita manusia, jasmani kita supaya kuat, sehat, harus keteraturan semuanya, cara bekerja kita, istirahat kita. Kemudian materialnya apa yang dimakan. Kalau kita memakan hal-hal yang baik-baik, pasti unsurnya akan menjadi baik. Kalau unsur yang buruk-buruk, yang apa, mungkin kita bisa sakit. Atau makanan yang tidak halal, yang haram, itu akan berpengaruh kepada rohani dan jasmani kita. Jadi material itu adalah sesuatu yang dapat dirasakan oleh manusia. Yang membutuhkan unsur-unsur material itu seperti makan, minum, seks, dan yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan biologis. Itu namanya unsur jasmani. Sedangkan kebutuhan rohani yaitu unsur non materi, beda dengan yang tadi. Tidak ada materi, yaitu membutuhkan unsur-unsur spiritual. Spiritual seperti apa? Kita belajar ngaji sekarang seperti ini spiritual. Seperti ketuhanan, bagaimana kita bertuhan, bagaimana cara kita bertuhan yang baik melalui agama yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi zatiah kemanusiaannya. Nah, jadi manusia itu tanpa diberikan pendidikan agama, itu dia akan tidak akan menjadi manusia yang benar. Kemudian nafsania, yaitu unsur gabungan. Jadi ada jasmani, rohani tadi bergabungan, yaitu membutuhkan unsur-unsur antara material. Manusia yang hidup itu perlu makan, perlu istirahat. Non materialnya ya seperti keadilan, keindahan, kebaikan, keteraturan, kecintaan. Jadi kalau manusia ada hidupnya berteratur, itu akan berantakan. Kemudian kecintaan itu adalah bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, mencintai anak istri kita. Tentu dia diberikan pendidikan yang benar. Kemudian butuh keamanan, bagaimana supaya aman. Dan kita harus safety terhadap lingkungan kita sendiri. Makanannya harus baik. Jadi supaya dokter selalu diawasi. Itulah tugas kita. Kemudian persatuan yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi hakikat kemanusiaan. Jadi manusia itu di dalam keluarga itu harus utuh bersatu. Kenapa satu tujuan? Untuk eksistensi keluarga yang terdidik, keluarga yang tidak terdidik. Jadi manusia yang tidak terdidik dalam rumah tangganya, orang tuanya aja bisa dipukul sama orang anaknya atau bisa dibunuh. Ini kejadian banyak yang sedang diperhatikan. Kenapa orang tua, kenapa anak-anaknya bisa melawan kepada orang tuanya? Akibat daripada kita tidak memenuhi unsur-unsur yang tadi. Tidak ada pendidikannya, tidak ada bimbingannya, itu akibatnya. Nah, jadi kalau terjadinya suatu konflik di dalam keluarga itu berarti kita tidak memenuhi kebutuhan yang tadi. Ketiga unsur itu tidak terpenuhi. Agamanya tidak diajarkan, cara bicara tidak diajarkan, cara menyampaikan sesuatu tidak diajarkan, tidak ada pendidikan di dalam rumah tangga. Jadi kita akan ditonton oleh manusia yang lain. Ini kenapa keluarganya berantakan?
Kenapa? Karena tidak memenuhi ketiga unsur yang tadi. Nah, kita perhatikan, coba catat. Nenek baca nek. Dia berdua menurut Ahmad mau masuk. Maslow. Abraham masuk. Lihat deh. Aku itu kan Nah, aktualitas dari diri, harga ya, dari dari harga diri, rasa cinta, rasa aman, psikologis, kebutuhan asasi dalam Islam, menjaga menjaga harta dan kehormatan, menjaga kerukunan, menjaga turunan. keturunan, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga agama. Ya, jadi berdasarkan kebutuhan itu menurut ahlinya Abraham Maslow, ya, menurut Abraham Maslow. Jadi aktualisasi dari harga diri. Aktualisasinya berarti kita menunjukkan, ya, dari harga diri kita. Kita ini manusia yang baik, yang berakhlak mulia, pada itu aktual, ya. Kalau kita bahasa kita misalnya kasar, ya, menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, tetapi harga diri itu aktualnya. Yuk, ada enggak rasa cinta? Rasa cinta itu artinya kalau kita melakukan sesuatu, kalau cinta artinya sesuatu yang paling indah, ya kan? Indah, enak didengar, ya kan? Itu aktualnya. Kalau ada rasa cinta, sayang anak, jangan bermain ya. Tapi kalau kita bentak anak-anak itu, dia akan melawan sama kita. Jadi tidak ada rasa cinta. Tapi dengan dibujuk anak itu supaya dia tidak melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri, itu namanya rasa cinta. Makanya ibu-ibu rumah tangga biasanya selalu memberikan cerita-cerita yang indah-indah kepada anak, itu rasa cinta. Kemudian rasa aman. Anak yang dicintai tadi, dia merasa aman dengan orang tuanya. Nah, jadi fisiologisnya itu dia bisa diajak bicara walaupun dia belum pandai bicara, ya. Seperti marah-marah, misalnya diajak bicara. Nah, itu fisiologinya dia jauh itu. Dia ngerti, ini orang. Kalau kalau yang menggendongnya itu orangnya kasar, dia tahu itu anak-anak. Itulah contohnya rasa cinta. Jadi tergantung kepada kejiwaan itu nyatu dengan anak kecil. Jadi kebutuhan asasi dalam Islam yaitu menjaga harta dan kehormatan. Apa harta kita? Yang ada sama kita kan diri kita sendiri, ya kan? Yang kita jaga supaya pendengaran, penglihatan dan hati kita menjadi baik gitu. Nah, kalau sudah baik pendengaran, penglihatan kita, berarti kita ada suatu rasa kehormatan terhadap diri kita. Menjaga keturunan. Nah, keturunan kita itu dijaga. Jangan sampai keturunannya, anak cucunya menjadi anak-anak yang tidak punya pengetahuan sama sekali, baik di dalam dunia maupun di akhirat. Jadi kita didik dia sampai dia balik berakal. Kemudian menjaga akal. Akal itu kalau tidak dijaga, tidak dia barengi dengan pelajaran pengetahuan agama, dengan pendidikan pengetahuan yang lain dan keterampilan, itu akalnya akan pergi kemana-mana, ya kan? Jadi dijaga. Jadi manusia itu pada dasarnya adalah pola pikirnya itu ada berpikir secara nafsu, berpikir secara akal, dan berpikir secara uh, apa hati, ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Pengetahuan, ya, berpikir dengan akal, nafsu, akal, iman. Nah, iman satu lagi. Jadi kita berpikirnya itu pola pikirnya kalau dengan akal saja, iman dan nafsunya akan hilang, ya. Kalau berpikir kepada akal saja.
Jadi diakal-akalin apanya, nafsunya diakali-kali imannya. Ini kebanyakan orang banyak berpikir secara akal untuk menjadi yang benar jadi salah. Itu kan cara berpikir secara akal. Jadi imannya diamin, nafsunya dia barengi dengan akal. Nah, itu namanya akal bulus. Seperti pemimpin kita yang ijazahnya tidak asli, palsu, tetapi dianggap tidak akal-akali, sehingga terjebaklah lembaga-lembaga terkait yang mengeluarkan ijazah itu menjadi sebuah bumerang bagi mereka. Kenapa dia tidak menjaga? Jadi kalau sebuah institusi atau lembaga itu tidak menjaga keutuhannya yang benar, nah, seperti terjadi di UGM, ada mengeluarkan ijazah palsu, ijazah aspal. Nah, ya, kenapa? Karena aktualisasi daripada orangnya yang dipercaya adalah manusia yang bulus hukumnya, seperti Jokowi. Masa ijazahnya tidak bisa ditunjuk, nah, itu tidak dijaga. Nah, jadi diakal-akalin Indonesia semua jadi dikibulin ya semuanya. Nah, kemudian kalau nafsu, nafsu yang di atasnya, dia bernafsu untuk menjaga bagaimana dia itu yang salah itu menjadi benar. Nafsunya dibayar, bayar orang. Semua orang yang akan bicara ditutup dengan materi. Jadi manusia yang menerima itu adalah manusia yang tidak punya akal juga. Adalah manusia sama dengan mencari keinginan materialnya. Kemudian menjaga jiwa. Menjaga jiwa kita supaya jiwa kita bersih, sehat. Kita harus ikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau jiwa kita akan menjadi jiwa yang baik, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila sabili rabbik. Hai nafsu dan hai nafsu. Tunduklah kamu kepada Tuhanmu. Nah, jadi kalau tunduk kepada Tuhan kita harus pelajari ilmu-ilmu yang Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, baru juga dan menjadi jiwa bersih. Kemudian menjaga agama. Agama itu yang diridai oleh Allah itu hanya Islam saja. Jangan sampai anak cucu kita memilih selain daripada agama Islam. Tidak semua agama itu baik. Jadi kalau memasukkan anak-anak pesantren, hati-hati. Ada pesantren namanya Jati Diri Bangsa yang ada di Semarang, di Kalimantan. Nah, jadi semua agama itu baik, tidak boleh. Jadi kita hati-hati terhadap agama ini. Jadi bukan semua agama baik. Agama yang diridai oleh Allah hanyalah Islam saja. Lanjut. Kebanyakan manusia tidak bertakwa kepada Allah. Kebanyakan manusia di alam semesta ini mempersekutukan Allah dengan yang lain, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak beriman kepada para nabi dan rasul Allah, tidak beriman kepada Taurat, Injil, dan Al-Quran, tidak beriman kepada hari kiamat, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah serta berpaling terhadapnya. Jam dah bangun, no, awas tidur. Isam baca ya. Jadi kebanyakan, ini adalah suatu penelitian, ya. Kebanyakan manusia itu tidak bertakwa kepada Allah. Kenapa terjadi permasalahan di dalam kehidupan Indonesia? Kebanyakan manusia itu tidak bertakwa kepada Allah. Kebanyakan manusia itu adalah alam semesta ini adalah mempersekutukan Allah dengan yang lain. Apa yang dipersekutukan? Bahwa kehidupannya yang penting hari ini lebih baik daripada hari esok. Yang penting materinya masuk, apakah halal apa haram, itu dipersekutukan. Kemudian tidak beriman kepada Allah. Banyak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak takut dia kepada Allah.
Dan kebanyakan manusia itu tidak beriman kepada tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah? Dia tidak tahu bahwa nanti pada suatu saat hari akan kiamat, semua yang dilakukannya itu akan minta pertanggungjawabannya. Kemudian tidak beriman kepada para nabi dan rasul Allah. Dia tidak percaya kepada nabi dan utusan Allah. Kemudian kebanyakan manusia tidak beriman kepada Taurat, Injil dan Al-Quran. Ya, Taurat, Injil dan Al-Quran itu hanya sebagai bahan bacaan saja. Itulah sebabnya manusia itu tidak beriman. Nah, tidak beriman kepada hari kiamat, tidak tahu dia. Dia menganggap bahwa di dunia ini hidup selama-lamanya, sehingga akhirnya dia tahu kiamat itu kapan datang. Kalau kiamat itu sudah dekat. Jadi bagi manusia ini kebanyakan manusia itu tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah beserta berpaling terhadapnya. Jadi manusia yang malas, yang tidak mau mengaji, yang tidak mau buka diri untuk membuka Al-Quran, untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, itu manusia yang berpaling daripada ayat-ayat Allah sendiri. Lanjut tuh. Nan, baca Nan. Ada dulu. Ada Nah, aku. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat Alkitab, Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Ya, di surat 12 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma aktsarun nasi walau harsata bi mu'minin. Alif Lam Ra tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Dan sebagian besar dari mereka itu tidak beriman. Nah, ini Allah sudah memberitahu bahwa sebagian besar dari manusia itu tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Apa contohnya? Nah, kemarin kita sudah bahas, ya kan? Pernah disebutkan melalui WA. Orang-orang yang melakukan menyembahkan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya, ya kan? Diikuti sama dia. Nah, itu artinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kenapa dia mempersekutukan dengan yang lain, dengan budaya-budaya yang lain. Kemudian, dan sebagian besar manusia itu tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Jadi kalau beriman itu tidak boleh dipaksakan. Mau beriman apa tidak. Yang penting tugas kita hanya menyampaikan. Nabi tidak bisa membuat orang-orang sekelilingnya itu beriman kepada Allah. Walaupun kita menginginkan, sebenarnya manusia itu mau yang beriman, tapi tidak akan beriman walaupun kamu menginginkannya. Sebagian besar dari manusia ini, banyak sekali manusia yang tidak akan beriman kepada Allah. Jadi makanya kebanyakan manusia itu masuk neraka jahanam karena dia tidak beriman kepada Allah. Kita menginginkan, Nabi menginginkan semuanya umatnya itu beriman kepada Allah. Tapi ternyata kebanyakan mereka itu menolaknya, berpaling dari keimanan itu sendiri.
Nah, jadi tugas kita hanya menyampaikan dan mengingatkan. Kemudian surat 13 ayat 1-nya Alif Lam Ra ini adalah ayat-ayat Alkitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Nah, ini banyak orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Ya, ya, benar-benar akan, tetapi kebanyakan manusia tidak. Kita lanjut. Baca sini, Cak. Sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti beda ya? Dia berarti Mereka mengetahui dekat kan sini. mengetahui Akhir mana? Kalau Nikmat. hujan. Allah. Allah. Kemudian Kemudian mereka mereka mengingkarinya. kalau Sedangkan Dan kebanyakan dan kebanyakan mereka mereka adalah adalah orang-orang yang kafir. yang kafir. Sesungguhnya pada Pada yang yang demikian demikian itu itu benar-benar mau video ini banyak. Satu lagi, benar-benar terdapat terdapat suatu sesuatu tanda tanda kekuasaan Allah kekuasaan dan kebanyakan kebanyakan mereka mereka tidak tidak beriman. Sesungguhnya pada pada yang demikian itu yang itu benar-benar benar-benar merupakan melupakan suatu sesuatu tanda tanda yang besar, yang besar, mukjizat, mukjizat, dan tetapi dan tetapi adalah kebanyakan mereka mereka tidak beriman. Tidak. Ya, bagus. Mantap. Nah, ini calon anggota BIMBA kelas 3. Ya, seperti surat 16 ayat 83 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Inna fi dzalika wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Inna fi dzalika ayatun wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Jadi orang kafir itu tahu dia nikmat Allah, tetapi dia ingkar. Ya. Itulah kebanyakan orang-orang kafir. Kalau orang Islam sama dengan orang kafir juga. Ya kan? Dia tidak tahu nikmat Allah,
mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi dia lupa pada Tuhannya. Berarti manusia itu kafir. Sesungguhnya, kata Allah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman. Nah, kekuasaan Allah itu apa yang maksud? Nikmat Allah itu apa yang kita hirup, udara, Mau dibuat kaki. yang kita makan, tumbuhan-tumbuhan, misalnya flora dan fauna yang dibutuhkan oleh kita manusia. Nah, itu adalah merupakan kekuasaan Allah. Hujan menurunkan air dari langit, bumi yang kering menjadi subur. Itu adalah kekuasaan Allah. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Manusia tidak bisa menciptakan, mendatangkan air dari langit. Manusia tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Tapi kekuasaan Allah itu di sana dia. Nah, misalnya di Mekah, di sana tidak tumbuh-tumbuhan, tapi yang banyak di Indonesia. Tetapi buah-buahan paling banyak di sana. Itu tanda kekuasaan Allah. Banyak buah-buahan di Mekah, padahal dia kering. Tetapi kekuasaan Allah hanya buahnya yang diminta. Itu doa Nabi Ibrahim. Berikanlah buah-buahan. Ya, doa Ibrahim itu akhirnya terkabulkan. Di tanah yang kering, kerontang, padang pasir, muncul air zam-zam. Berapa jumlahnya jutaan manusia setiap naik haji membawa air dari sana. Tetapi tumbuh-tumbuhan di Indonesia ada air karena ada tumbuh-tumbuhan. Tetapi di sana tidak ada tumbuh-tumbuhan, tetapi airnya banyak di Mekah daripada di Indonesia. Ya, inilah kekuasaan Allah. Itu yang disebut dengan kekuasaan. Kebanyakan mereka tidak ngerti. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar atau mukjizat. Nah, dikatakan mukjizat itu yang luar biasa di luar nalar manusia, ya kan? Masa di padang pasir itu banyak air? Masa di padang pasir itu banyak buah-buahan? Masa di Indonesia banyak pohon-pohonan tetapi buah-buahannya kurang, tak berbuah? Nah, ini salah satu mukjizat yang terjadi di luar di sana. Tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Lanjut, baca. Kanan terakhir. Ayah, kanan terakhir. Udah nggak ada lagi. Kanan terakhir. Nggak ada lagi, udah habis. Ah, siapa udah? Udah. Anak, Baca nak. Kami setelah itu baca itu. Nih. Itu, lihat, udah selesai terakhir. Makan buka. Ke situ. Mau tapi ngantuk. Dia mau nggak Kamu ke nanti. Depok tadi. Dia kecapean aja kemarin pergi seharian. Haus. Kalau nanti bikin nangis kalau nanti. Kalau dia mau nggak. Cuma ngantuk aja. Cuma dia nggak mau. Sejak itu dan karena akhir keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan menyatakan hati kami tertutup. Nah, sebenarnya Allah telah mengkhianati hati mereka karena kekafiran kala itu. Ini. Yang penting mau. Ya. Ya, di surah 26 ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika wa ini wa liman fadihim bisa wa kufrihim bi ayatillahi wa qadlihim anbiya'i bi ghairi wa qadlihim qulubuhum
Dikufrihim pada yu'minu illa ina. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Nah, kekuasaan Allah di sana bahwa alam semesta, ya, tumbuh-tumbuhan di buminya sama, tapi kalau cabai ke depan pedas, gitu ya. Kok jeruk jadi manis. Tapi ada lagi yang asam, padahal buminya sama. Itu kekuasaan Allah. Maka kami lakukanlah terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu. Apa tindakan yang dilakukan? Karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah yang mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Ya, jadi orang kafir itu membunuh nabi-nabi tanpa alasan dan mengatakan hati kami tertutup. Jadi dia tidak akan terbuka hatinya kalau dia kafir. Bahkan sebenarnya Allah lah yang telah menguji hati mereka karena kekafirannya. Itulah sebabnya. Jadi orang kafir itu bukan hatinya tertutup, tetapi Allah yang telah menguji hati hati mereka karena kekafiran. Karena itulah bahwa hatinya tertutup. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini dapatkan sayang Allah dan kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita akan tetap istiqamah mempelajari ayat-ayat Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pindah.